kelompok 6. Saya Viola Agustin Pratiwi. Saya Fikrunisa. Saya Amanda Putri. Saya Nabila Fifa. Saya Firdariani. Saya Sultan Hidayat. Akan membahas keberhasilan perusahaan Lawson dan kegagalan perusahaan 7-Eleven. Lawson merupakan salah satu industri retail terkenal di dunia. Pada mulanya, gerai tersebut hadir tidak sebagai convenience store, melainkan toko susu. Toko tersebut kemudian berkembang hingga memiliki beberapa cabang di Amerika Serikat. Jika Anda bertanya asal mula nama Lawson, itu karena pendirinya bernama J.J. Lawson. Meskipun sempat mengalami pasang surut, Lawson bangkit dengan bergantinya kepemilikan. Dairy Mart adalah pemilik baru dari gerai tersebut yang berasal dari Jepang. Oleh karena itu, gerai retail ini hadir di Jepang pada 1975. Perusahaan tersebut pun mengganti nama menjadi Dairy Lawson. Lawson pada 1997 dengan membuka gerai pertamanya di Okinawa, Jepang. Lambat laun, namanya makin dikenal. Di Jepang, gerai retail tersebut merupakan yang terbesar kedua setelah 7-Eleven. Pada 1997 pula, gerainya diminati oleh publik Jepang hingga membuka lebih dari 40 gerai. Pada 2011, gerai tersebut memiliki lebih dari 10.000 gerai retail di Jepang. Bahkan pada 2013, jumlah mencapai 11.174 cabang. Lawson hadir di Indonesia pada 2011. Saat itu, perseorangan yang menaungi Alfamart melakukan kerjasama dengan Lawson, perusahaan asal Jepang. Target audiens Lawson yang menjadi fokus utama perusahaan ini, yang pertama, pelanggan yang cari kemudahan. Yang kedua, pencari produk unik Jepang. Yang ketiga, penggemar produk siap saji. Yang keempat, penggemar produk khas. Yang kelima, pelanggan yang mencari inovasi. Dan yang keenam, penggemar perjalanan dan petualangan. Keunggulan Lawson yang dimiliki oleh Lawson adalah yang pertama, kemudahan akses dan ketersediaan. Yang kedua, inovasi produk. Yang ketiga, pelayanan berkualitas. Yang keempat, ekspansi global. Yang kelima, kerjasama strategis. Yang keenam, komitmen terhadap kualitas. Dan yang terakhir, variasi dan fleksibilitas. Strategi yang digunakan oleh Lawson. Yang pertama, memanfaatkan user-generated contents. Lawson telah cerdas dalam memanfaatkan strategi pemasaran dengan memanfaatkan user-generated contents atau yang biasa disebut UGC. Sebagai salah satu contoh kunci utama kesuksesannya, UGC adalah konten yang dihasilkan oleh pengguna, dalam hal ini pelanggan dan penggemar Lawson yang secara sukarela berbagi pengalaman mereka tentang produk dan layanan melalui platform dan media sosial. Fenomena ini telah memberikan dampak positif. Salah satu faktor yang menjadi pendorong utama dalam strategi UGC adalah kecenderungan pelanggan, terutama generasi milenial dan Z, untuk berbagi momen berbelanja dan konsumsi makanan di media sosial mereka. Banyak penggunaan media sosial merasa senang untuk berbagi pengalaman unik mereka, termasuk momen ketika mereka mengunjungi toko Lawson, mencicipi produk baru, bahkan hanya berbincang dengan teman di dalam gerai. Pemakaian tagar lokasi serta tag kepada Lawson dan influencer yang terkait semakin memperluas jangkauan konten tersebut, menarik perhatian lebih banyak orang. Yang kedua ada menggunakan prinsip Jepang. Lawson telah mengadopsi strategi yang kokoh dengan menerapkan prinsip efisiensi Jepang sebagai landasan operasionalnya. Lawson telah mengadopsi strategi yang kokoh dengan menerapkan prinsip efisiensi Jepang sebagai landasan operasionalnya. Prinsip efisiensi ini terdiri dari 4 aspek utama, yaitu hemat energi, efisiensi sumber daya, pengolahan limbah, dan distribusi yang optimal. Salah satu kunci utama keberhasilannya adalah konsistennya dalam menerapkan prinsip hemat energi. Dalam operasionalnya selalu berupaya untuk menggunakan sumber daya energi dengan bijak dan efisien. Ini tidak hanya membantu perusahaan mengurangi biaya operasional, tetapi juga memberikan dampak positif pada lingkungan dengan mengurangi jejak karbon dan konsumsi energi. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya juga menjadi faktor penting dalam strategi Lawson. Perusahaan ini mengoptimalkan penggunaan bahan baku dan komponen produknya sehingga mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan biaya produksi yang efisien. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya juga menjadi faktor penting dalam strategi Lawson.
Perusahaan ini mengoptimalkan penggunaan bahan baku dan komponen produknya sehingga mampu menghasilkan produksi yang berkualitas tinggi dengan biaya produksi yang efisien. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan dengan mengurangi pemborosan sumber daya. Lawson juga berkomitmen pada pengolahan limbah yang baik. Prinsip ini mendorong perusahaan untuk mengurangi limbah produksi dan mengimplementasikan sistem daur ulang yang efektif. Selain itu, Lawson juga berupaya untuk mengurangi penggunaan bahan-bahan sekali pakai dan beralih ke produk yang lebih ramah lingkungan, seperti penggunaan wadah reusable. Distribusi yang optimal menjadi pilar terakhir dalam prinsip efisiensi Lawson. Perusahaan ini melakukan manajemen distribusi yang cermat untuk memastikan produk tersedia dengan baik di seluruh gerai. Hal ini tidak hanya mendukung kenyamanan pelanggan, tetapi juga menghindari pemborosan dan kelebihan persediaan. Melalui penerapan prinsip efisiensi yang ketat, telah berhasil memberikan produk dan layanan terbaik kepada pelanggan. Melalui penerapan prinsip efisiensi yang ketat telah berhasil memberikan produk dan layanan terbaik kepada pelanggan. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan efisiensi operasional, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan komunitas. Dengan tetap setia pada prinsip efisiensi ala Jepang, telah membentuk fondasi yang kokoh untuk kesuksesannya dan menjadikannya salah satu toko retail terdepan di dunia. Yang ketiga, menjual produk yang tidak ditemukan di toko lain. Salah satu contoh nyata dari strategi ini adalah ragam produk kuliner yang ditawarkan seperti onigiri, bento ramen, bubble tea, dan odeng. Produk-produk ini tidak hanya menciptakan variasi dalam pilihan makanan, tetapi juga membawa cita rasa autentik yang mengingatkan pada masakan Jepang. Konsumen dapat merasakan sensasi kuliner yang berbeda dan eksklusif yang sulit ditemukan di minimarket lainnya. Yang keempat, beroperasi di dalam gerai retail lainnya. Keputusan untuk membuka gerai di dalam Alfamidi merupakan strategi yang cerdas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dengan adopsi strategi ini, brand ini berhasil mengoptimalkan potensi pasar dan memberikan pengalaman belanja yang lebih lengkap kepada pelanggan. Dengan membuka gerai di dalam Alfamidi, Lawson mendapatkan akses langsung ke pasar yang sudah ada dan terbukti memiliki daya tarik bagi masyarakat. Alfamidi sebagai gerai minimarket yang telah dikenal dengan dan tersebar luas di Indonesia memberikan keuntungan dalam hal visibilitas dan penetrasi pasar. Pelanggan Alfamidi yang sudah familiar dengan lingkungan toko akan merasa tertarik dan menjelajahi gerai Lawson yang ada di dalamnya. Sebaliknya, pelanggan juga mendapatkan manfaat dari adanya gerai di dalam Alfamidi. Mereka dapat membeli produk-produk spesial Lawson dengan lebih mudah dan nyaman tanpa harus mencari gerai Lawson terpisah. Selain itu, pelanggan Lawson juga bisa mendapatkan akses kepada produk-produk di Alfamidi yang mungkin tidak tersedia di gerai Lawson. Strategi ini menghasilkan win-win situation bagi kedua gerai retail. Lawson mendapatkan akses ke pasang pasar yang lebih luas dan memaksimalkan potensi penjualan produk uniknya. Di sisi lain, Alfamidi juga mendapatkan nilai tambah dalam hal variasi produk dan pengalaman belanja. Dalam keseluruhannya, strategi membuka gerai di dalam Alfamidi merupakan contoh kolaborasi yang berhasil dalam dunia retail. Ini menggabungkan kekuatan dan keunggulan masing-masing gerai untuk menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih baik bagi konsumen dan meningkatkan pertumbuhan bisnis kedua belah pihak. Yang kelima, ada lokasi gerai yang mudah dijangkau. Salah satu strategi yang berhasil diimplementasikan oleh Lawson adalah memilih lokasi yang strategis untuk membuka gerainya. Pemilihan lokasi yang tepat adalah kunci penting dalam bisnis retail karena dapat mempengaruhi jumlah pelanggan yang datang dan potensi penjualan. Brand ini telah memahami hal ini dengan baik dan strategi pemilihan lokasi yang strategis telah memberikan dampak positif pada keberhasilan operasi gerai-gerainya. Lawson mengambil pendekatan yang cermat dalam menentukan lokasi untuk membuka gerai-gerainya. Pertama-tama, mereka melakukan analisis pasar yang mendalam untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang memiliki potensi konsumen yang tinggi. Ini melibatkan penelitian tentang demografi daerah, gaya hidup, kebiasaan belanja, dan preferensi konsumen potensial. Selain itu, brand ini juga memperhitungkan faktor-faktor seperti aksesibilitas lokasi, tingkat lalu lintas, dan keberadaan kompetitor di sekitar lokasi tersebut.
Keberadaan kompetitor di sekitar lokasi tersebut. Pemilihan lokasi yang mudah diakses oleh pelanggan potensial, baik di rumah, tempat kerja, atau tempat-tempat ramai lainnya. Lawson juga cermat dalam memilih lokasi yang berdekatan dengan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat seperti stasiun kereta, pusat perkantoran, sekolah, dan pusat pembelanjaan. Dengan demikian, gerai-gerai tidak hanya menjadi tempat untuk berbelanja, tetapi juga menjadi pilihan nyaman bagi mereka yang ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari. Strategi memilih lokasi yang strategis ini telah membantu dalam menciptakan dampak positif pada pertumbuhan bisnisnya. Pelanggan lebih mudah menemukan gerai-gerai Lawson dan mereka memiliki akses yang lebih baik terhadap produk-produk yang ditawarkan. Selain itu, lokasi yang strategis juga membantu dalam meningkatkan brand awareness dan mengundang lebih banyak konsumen potensial yang mencoba berbelanja di gerai Lawson. Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, berhasil meningkatkan jaringan gerai yang tersebar di lokasi-lokasi strategis. Strategi ini membantu mereka untuk mendapatkan keuntungan dari banyaknya pelanggan potensial yang datang dan membuat pembelian di gerai-gerai mereka. Kesuksesan pemilihan lokasi yang strategis merupakan salah satu faktor kunci dalam membangun reputasi sebagai salah satu pemain utama dalam industri retail. 6. Mengadakan promo atau penawaran menarik. Salah satu bentuk promosi yang sering diadakan adalah program diskon. Lawson seringkali memberikan diskon khusus pada produk tertentu atau kombinasi pembelian dengan memberikan potongan harga atau tawaran beli satu, gratis satu. Mereka berhasil menciptakan daya tarik tambahan bagi pelanggan untuk berbelanja lebih banyak. Promo seperti ini juga membantu dalam meningkatkan penjualan dan menghidupkan gerai Lawson sebagai destinasi berbelanja yang menguntungkan. Brand ini juga menggunakan program loyalitas sebagai strategi promosi. Melalui program ini, pelanggan yang menjadi anggota loyalitas dapat mengumpulkan poin setiap kali berbelanja. Poin-poin tersebut dapat ditukarkan dengan berbagai keuntungan seperti diskon khusus, produk gratis, atau hadiah menarik lainnya. Program ini memotivasi pelanggan untuk kembali berbelanja di Lawson dan memberikan rasa penghargaan kepada mereka yang setia. Momen seperti hari Valentine, Natal, atau akhir tahun sering diisi dengan penawaran khusus yang sesuai dengan tema perayaan tersebut. Misalnya, mereka dapat menghadirkan produk khusus atau tawaran diskon untuk merayakan momen tersebut bersama pelanggan. Brand ini juga menjalin kemitraan dengan merek-merek lain untuk mengadakan promo kolaborasi. Mereka dapat menghadirkan produk gabungan dengan merek lain yang populer atau mengadakan penawaran khusus bagi pelanggan yang menggunakan produk tertentu. Tidak hanya memberikan variasi dalam penawaran, tetapi juga membantu Lawson dalam menjangkau segmen pelanggan yang lebih luas. Strategi promosi yang komprehensif ini telah berhasil membangun hubungan yang erat dengan pelanggan. Mereka tidak hanya menarik perhatian dengan penawaran menarik, tetapi juga memberikan pengalaman berbelanja yang lebih menyenangkan dan bermanfaat. Promosi yang konsisten dan beragam membantu Lawson untuk tetap menjadi pilihan utama konsumen ketika mencari produk-produk yang berkualitas dengan harga yang menguntungkan. 7. Harga produk yang terjangkau. Strategi yang telah berhasil diimplementasikan oleh brand ini adalah penawaran produk dengan harga yang terjangkau. Pendekatan ini berhasil menciptakan aksesibilitas bagi berbagai lapisan masyarakat sehingga dapat menjadi destinasi berbelanja yang cocok untuk semua kalangan konsumen. Menjual produk-produk dengan harga yang terjangkau, Lawson berhasil menarik perhatian banyak konsumen yang mencari nilai tambahan dalam setiap pembelian. Harga yang kompetitif dan terjangkau membuat konsumen merasa bahwa mereka mendapatkan nilai lebih untuk uang yang mereka keluarkan. Ini juga menciptakan peluang bagi mereka yang memiliki anggaran terbatas untuk tetap dapat menikmati berbagai produk berkualitas. Strategi ini juga berkontribusi pada pembentukan citra Lawson sebagai toko yang peduli terhadap kebutuhan dan kesejahteraan konsumennya. Dengan menawarkan harga yang terjangkau, Lawson tidak hanya menjadi tujuan berbelanja utama, tetapi juga menjadi solusi praktis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa mengorbankan kualitas. Konsumen merasa bahwa Lawson adalah mitra yang dapat diandalkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan hemat. Keberhasilan strategi ini juga terlihat dalam peningkatan trafik pelanggan dan penjualan.
Konsumen merasa bahwa mereka mendapatkan nilai yang baik dari pembelian mereka, sehingga mereka cenderung kembali berbelanja di Lawson secara berulang. Dengan menjual produk dengan harga yang terjangkau telah menciptakan platform yang inklusif dan mengakomodasi semua kalangan konsumen. Strategi ini tidak hanya menciptakan kenyamanan dan kepuasan bagi pelanggan, tetapi juga membantu Lawson dalam membangun hubungan jangka panjang dan memperluas pangsa pasar mereka. Manfaat yang didapatkan Lawson dari strategi yang digunakannya yaitu 1. Peningkatan popularitas dan citra merek. 2. Peningkatan kunjungan dan loyalitas pelanggan. 3. Peningkatan penjualan dan pendapatan. 4. Pengembangan dan pertumbuhan pasar. 5. Peningkatan keterlibatan dan dampak sosial media. 6. Peningkatan efisiensi dan keberlanjutan. 7. Pertumbuhan bisnis global. 8. Keunggulan dalam kompetisi. 9. Meningkatkan kepuasan pelanggan. 10. Pengembangan brand yang kuat. Lawson telah secara cerdas menerapkan strategi promosi yang efektif dengan mengadakan berbagai penawaran menarik dan promo yang menggugah minat pelanggan. Gerai 7-Eleven telah hadir di Jakarta sejak tahun 2009 lalu. Waralaba yang berbasis di Dallas, Texas, Amerika Serikat itu dikelola oleh PT Modern Putra Indonesia atau MPRI. Gerai yang terkenal dengan minuman ini menjadi tempat favorit anak muda untuk menghabiskan waktu bersama. Selain itu, 7-Eleven juga menyediakan fasilitas WiFi gratis berbagai macam makanan ringan, kopi, hingga beberapa minuman beralkohol yang membuat gerai ini semakin digarungi anak muda. Di tahun 2013, gerai 7-Eleven kembali bertambah menjadi 150 unit. Bahkan 7-Eleven membuka gerai di sejumlah pusat bisnis dan stasiun. Puncaknya terjadi di tahun 2014, di mana 7-Eleven memiliki 190 unit. PT Charon Pokpen Indonesia (TBK) atau CPIN sempat berencana untuk mengakuisisi 7-Eleven. Namun, Presiden Direktur Charon Pokpen Indonesia, Judomas Effendi menyatakan pihaknya perlu mendapatkan persetujuan dari pihak pemegang label 7-Eleven di Amerika Serikat. Dengan rencana penjualan bisnis 7-Eleven yang bernilai 1 triliun rupiah, sebelumnya Modern Internasional berminat agar penjualan bisnis itu dapat memberikan dana segar kepada MSI guna membayar pinjaman bank, modal kerja, maupun utang lainnya. Di samping itu, perusahaan juga menjalankan usaha sebagai distributor peralatan kesehatan media di bawah merek Simaju dan Sirona. Rencana tersebut ternyata batal karena tak ada kesepakatan di antara kedua pihak. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPSLB 21 Juni 2017 menyatakan pembatalan rencana transaksi material untuk penjualan dan transfer segmen bisnis restoran dan convenience store merek Waralaba 7-Eleven antara perseroan melalui anak usaha dengan Charon Pokpen Indonesia. Hingga pada 30 Juni 2017 kemarin, seluruh gerai 7-Eleven di Indonesia resmi ditutup. 7 hanya bertahan sekitar 8 tahun di Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang gerai 7-Eleven telah hadir di Jakarta sejak 2009 lalu. Waralaba yang berbasis di Dallas, Texas, Amerika Serikat itu dikelola oleh PT Modern Putra Indonesia, yaitu MPRI. MPRI memperoleh hak dan lisensi dari 7-Eleven Inc. untuk mengembangkan dan mengoperasi gerai 11 di Pulau Jawa, Indonesia untuk masa 20 tahun dan masa perpanjangan kontrak 10 tahun. Sejak pertama kali hadir, gerai 7-Eleven tumbuh dan berkembang. Gerai yang terkenal dengan minimum supply ini menjadi tempat favorit anak muda untuk menghabiskan waktu bersama, contohnya seperti pulang bermain, sehabis pulang sekolah, atau juga berkumpul dengan keluarganya. Selain itu, 7-Eleven juga menyediakan fasilitas wifi gratis, berbagai macam makanan ringan, kopi, hingga minuman beralkohol pun ada yang membuat gerai ini semakin digandrungi anak muda. Di tahun 2013, gerai 7-Eleven kembali bertambah menjadi 150 unit. Bahkan, 7-Eleven membuka gerai di sejumlah pusat bisnis dan stasiun. Puncaknya terjadi di tahun 2014, di mana 7-Eleven memiliki 190 unit. PT Charon Pokpen Indonesia (TBK) atau CPIN
sempat berencana untuk mengakuisisi 7-Eleven, namun Presiden Direktur Karen Pokpen Indonesia, Tiju Thomas Effendi, menyatakan pihaknya perlu mendapat persetujuan dari pihak pemegang label 7-Eleven di Amerika Serikat. Dengan merencana penjualan bisnis 7-Eleven yang bernilai 1 triliun, sebelumnya Modern International berniat agar penjualan bisnis itu dapat memberikan dana segera kepada MSI guna membayar pinjaman bank, modal kerja, maupun utang yang lainnya. Di samping itu, perseroan juga menjalankan usaha sebagai distributor peralatan kesehatan media di bawah merek Simaju dan Sirona. Rencana tersebut ternyata batal karena tak ada kesepakatan di antara kedua pihak. Direktur Modern International Chandra Wijaya melalui rapat umum pemegang saham luar biasa 21 Juni 2017 menyatakan pembatalan rencana transaksi material untuk penjualan dan transfer segmen bisnis restoran tersebut yang bermerek Convenience Store Waralaba 7-Eleven antara perseorangan melalui anak usaha dengan Karen Pokpen Indonesia hingga pada 30/2017 kemarin. Seluruh gerai 7-Eleven Indonesia resmi ditutup karena bangkrut. Sekitar 8 tahun di Indonesia bertahannya. Gerai 7-Eleven juga mengalami kerugian menyusut. Pada tahun 2015, jumlah gerai yang dimiliki 7-Eleven susut 2 unit menjadi 188 unit yang tadinya 190 unit. Hal tersebut berlanjut tahun 2016, lalu jumlah gerai 7-Eleven menjadi susut menjadi 175 unit. Lalu 2016 di kuartal, penjualan MDRN anjlok 31% dari 962,80 miliar menjadi 660,67 miliar. Sementara itu, sepanjang tahun lalu perseorangan juga mengalami kerugian 162,02 miliar. Pada tahun 2015, MDRN memperoleh laba 11,77 miliar. Nilai ekuitas perusahaan juga turun dari 1,2 triliun menjadi 1,1 triliun. Begitu juga nilai aset turun dari 2,4 triliun menjadi 2, triliun. Penyebab keberangkutan 7-Eleven disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu biaya operasional lebih lanjut sebelum memulai bisnisnya. 7-Eleven telah melakukan pembayaran sewa tempat 5 atau 10 tahun untuk kedepannya. 2. Larangan penjualan minum beralkohol menurun. Karena Indonesia sangat dilarang untuk menjual minuman alkohol, lalu 7-Eleven pun mengalami penurunan. Juga disebabkan oleh larangan. 3. Kurangnya sumber daya. PT Modern International Tbk menyatakan menutup semua gerai 7-Eleven pada 30 Juni 2017 karena kekurangan sumber daya untuk pembiayaannya. 4. Salah strategi pemasarannya. 5. Terlalu agresif karena Menten Perindustrian Airlangga Hartarto menilai penyebab tutup seluruh gerai 7-Eleven adalah masalah tata kelolanya yang sangat tidak benar. 6. Kerugian pada tahun-tahun terakhir. 7-Eleven Indonesia mengalami kerugian pada tahun-tahun terakhir sebagai akibat kompetisi pasar yang sangat meningkat dan saingan di mana-mana. 7. Perubahan kepemilikannya. PT Modern Indonesia Tbk menjual anak perusahaan mengoperasi rantai 7-Eleven ke PT Karen Pokpen Indonesia yang mungkin menyebabkan perubahan model bisnisnya. 8. Ketidakjelasan konsep bisnisnya. 9. Gagal melawan pesaing karena persaingan sangat ketat. Selain itu, alasan telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa alasan lain yang menyebabkan ketidakjelasan 7-Eleven yang sangat merugi. Kurang memperhatikan kondisi budaya lokal, persaingan yang kuat, biaya operasional berlebih, racun antara restoran dan minimarket. Perilaku konsumen Indonesia juga mempengaruhi tutupnya bisnis Eleven. Berikut adalah beberapa cara perilaku konsumen mempengaruhi kinerja di 7-Eleven Indonesia. Perilaku konsumen Indonesia juga mempengaruhi tutupnya. Belanja sedikit tapi nongkrongnya banyak, lalu kesediaan untuk membeli produk lain, pengaruh agama, karena 87% mayoritas Indonesia menganut agama Islam dan sangat dilarang untuk minum alkohol. Lalu kurangnya memahami perilaku konsumen Indonesia. Begitu. Bagaimana strategi Lawson dalam menjalankan bisnisnya sehingga dapat menjadi salah satu perusahaan yang berhasil? Sebelumnya, terima kasih ya Pak atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi, strategi yang digunakan oleh Lawson sehingga dapat menjadi perusahaan yang berhasil, yaitu yang pertama memanfaatkan user generated content yang biasa disebut UGC. Yang kedua menggunakan prinsip Jepang. Yang ketiga menjual produk yang tidak ditemukan di toko lain. Yang keempat beroperasi di dalam gerai retail lainnya. Yang kelima lokasi gerai yang mudah dijangkau. Yang keenam mengadakan promo atau penawaran menarik. Dan yang terakhir harga produk yang terjangkau. Mengapa 7-Eleven gagal
Oke. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu. Saya akan menjawab mengapa 7-Eleven di Indonesia mengalami kegagalan. Ada beberapa faktor, yaitu satu, ketidakjelasan konsep bisnis. Yang kedua, kegagalan dalam menganalisis perilaku konsumen. Ketiga, kegagalan dalam menganalisis perilaku konsumen. Yang keempat, peraturan. Yang kelima, gagal melawan pesaing. Yang keenam, keterbatasan sumber daya. Bagaimana Lawson beradaptasi dengan perkembangan teknologi terbaru dalam produksi mereka? Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Izin menjawab. Cara Lawson beradaptasi dengan perkembangan teknologi terbarunya, yaitu Lawson selalu berinvestasi dalam teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi produksi dan memastikan produknya tetap kompetitif. Ini mencakup penerapan otomatisasi dan analisis data untuk meningkatkan produksinya. Oke. Baik Bapak dan Ibu, apakah jawabannya sudah memuaskan? Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.